Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Arnia. Kali ini saya akan membahas tentang macam-macam badan usaha. Badan usaha yang pertama yaitu badan usaha perorangan. Yang termasuk dalam badan usaha perorangan di sini yaitu usaha dagang, yang dimana perusahaannya itu berbentuk perorangan atau dikelola oleh satu orang dan modalnya itu merupakan milik sendiri, serta tanggung jawab hukum bersifat pribadi, sedangkan tanggung jawab pemilik atas perusahaan itu sampai kepada harta pribadinya. Sehingga apabila perusahaan itu mengalami kerugian atau kebangkrutan, maka kerugian tersebut akan ditanggung sendiri. Mengenai pendiriannya, usaha dagang ini sebenarnya belum memiliki prosedur pendirian yang harus diikuti. Namun, masyarakat cenderung membuatkan terlebih dahulu seperti akta notaris sebagai bukti pendirian usaha dagang tersebut. Walaupun demikian, usaha dagang ini sudah diakui eksistensinya oleh pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Badan usaha yang kedua yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang termasuk dalam badan usaha yang tidak berbadan hukum di sini yaitu firma dan persekutuan komanditer atau CV. Yang pertama itu firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua orang yang menggunakan nama bersama dengan tujuan apabila persekutuan tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dua atau dibagi rata. Tanggung jawab sekutu dalam firma hampir sama dengan CV dengan usaha dagang tadi, yang dimana tanggung jawabnya itu sampai kepada harta pribadinya, sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian, maka semua sekutu yang terdapat dalam firma harus ikut bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut sampai kepada harta pribadinya. Mengenai pendiriannya, firma ini tidak terikat oleh syarat atau ketentuan tertentu. Namun, masyarakat cenderung membuatkan akta notaris terlebih dahulu sebagai bukti pendirian firma ini. Badan usaha yang tidak berbadan hukum yang kedua yaitu CV atau persekutuan komanditer. CV atau persekutuan komanditer ini hampir sama dengan firma, yaitu yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Namun di sini pendirian CV tersebut harus memenuhi prosedur, yaitu dengan cara membuatkan akta notaris terlebih dahulu, kemudian mendaftarkannya ke pengadilan negeri. Dalam CV ini juga dikenal dua istilah sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer atau yang biasa disebut sebagai sekutu aktif merupakan sekutu yang ikut berperan aktif dalam menjalankan roda perusahaan, dan tanggung jawabnya pun tidak terbatas, atau dengan kata lain tanggung jawabnya itu sampai kepada harta pribadinya. Sedangkan sekutu komanditer atau biasa disebut dengan sekutu pasif yaitu sekutu yang hanya menyetorkan modalnya saja tanpa ikut berperan dalam pengoperasian perusahaan tersebut, dan tanggung jawabnya pun hanya sebatas modal yang disetorkannya saja. Sehingga apabila perusahaan nanti mengalami kerugian atau kebangkrutan, maka sekutu aktif akan bertanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadinya. Sedangkan sekutu pasif atau sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja. Badan usaha yang ketiga yaitu badan usaha yang berbadan hukum. Dalam badan usaha yang berbadan hukum, tanggung jawabnya itu hanya sebatas modal yang disetorkannya saja. Tidak hanya itu, dalam badan usaha yang berbadan hukum juga antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan itu dipisahkan, sehingga apabila perusahaan mengalami kerugian atau kebangkrutan, maka itu hanya akan berpengaruh kepada kekayaan perusahaan saja dan tidak berpengaruh pada kekayaan pribadinya. Yang termasuk dalam badan usaha yang berbadan hukum di sini yaitu perseroan terbatas atau PT,
BUMN dan koperasi. Yang pertama PT, yaitu yang dimana PT merupakan perusahaan yang modalnya itu berdasarkan saham-saham. Tanggung jawab pemegang saham sesuai dengan besar kecilnya jumlah saham yang dia punya. Prosedur pendirian PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007. Yang badan usaha yang berbadan hukum yang kedua yaitu koperasi. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dimana organisasi ini berlandaskan azas kekeluargaan. Dan tanggung jawab hukumnya itu berbentuk tanggung renteng atau tanggung jawab bersama. Mengenai pendiriannya, ada 3 prosedur yang harus dilalui dalam pendirian koperasi ini, yaitu yang pertama, melakukan rapat pendirian dengan para pihak pejabat, dan yang kedua, membuatkan akta koperasi, dan yang ketiga, mendaftarkan akta tersebut kepada menteri. Badan usaha berbadan hukum yang ketiga yaitu BUMN. BUMN merupakan badan usaha milik negara yang dimana sebagian besar modalnya itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Demikian yang dapat saya jelaskan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.